Ya, baik. Kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pelajaran kali ini seperti biasa yang sudah kita lakukan. Mari kita buka dulu dengan nama Karapata. Siapa mau pimpin di sini? Silahkan. Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Siapa ini? Oh, Selina. Ya, silahkan, Sel. Pimpin dulu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membacakan Parita Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Ya, baik. Terima kasih Selina yang telah memimpin, mengajak kita untuk memulai pembelajaran ini dengan penghormatan awal pada Buddha Dhamma Sangha, membaca nama Karapata. Nah, jadi seperti biasa juga setelah kita membaca Parita, mari kita duduk hening sejenak ya. Jadi kita meditasi sejenak. Mari bersama-sama kita menggunakan objek cinta kasih, kita pancarkan kepada semua makhluk agar semua makhluk senantiasa hidup berbahagia. Mari meditasi kita mulai. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak mau absen dulu sebentar ya, presensi dulu ya. Ini siapa yang tak hadir? Jeki, Pak. Oh, Jeki kenapa? Jeki sakit, Pak. Oh, sakit ya, sebentar ya. Mana? Ya, Jeki sakit ya, moga-moga cepat sembuh. Oke, berarti si Johan, Linda, Mira, Novi, Servia, Shirley. Hadir. Ya. Mira ini biasa ya. Nah, ya. Mira hadir ya. Jadi kita sudah itu, nanti kita akan membahas tentang puja dan budaya ya. Jadi nanti sistem penilaian Bapak itu ada penilaian sikap seperti biasa ya. Sikap itu dibagi dua, spiritual dan sosial. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, nanti ada latihan ya, soal, uraian. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nantinya Bapak kasih tugas ke kalian ya. Jadi itu nanti Bapak kasih tugas. Sebelum masuk ke situ, ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di hari ini, yaitu kita akan membahas tentang puja. Jadi sebelum Buddha ada, kemudian puja saat Buddha itu ada, kemudian puja setelah Buddha parinibbana,
kemudian mengidentifikasi 5 sikap puja. Nah, kemudian memberi contoh tindakan sikap puja yang dilakukan oleh umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menguraikan 2 jenis puja. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, ya, Bapak akan mulai dengan salah satu cerita. Nah, kalian suka dengan cerita ya, biasanya Bapak kan bercerita. Nah, jadi Bapak awali dengan kisah, kalau yang punya buku ini di rumah ada ya, ini Digha Nikaya ya. Jadi kitab suci kita salah satunya Digha Nikaya itu ada Uttadanta Sutta. Nah, jadi di dalam Uttadanta Sutta itu diceritakan ada seorang Brahmana yang bernama Kuttadanta. Nah, Brahmana Kuttadanta ini akan melakukan upacara pengorbanan yang sangat besar. Jadi ada 700 ekor sapi, kemudian ada 700 ekor kerbau, 700 ekor anak sapi, 700 ekor kambing jantan, dan 700 ekor domba yang semuanya diikat di tiang pengorbanan. Pada waktu itu, singkat cerita, Sang Buddha juga berkunjung ke daerahnya Brahmana Kuttadanta ini. Nah, kemudian Brahmana ini bertanya, pengorbanan yang demikian ini dengan penyembelihan hewan seperti ini, apakah benar? Nah, ternyata dijelaskan oleh Sang Buddha, alangkah baik pengorbanan itu akan lebih sempurna untuk kebahagiaan hidup yang lama, ya, kebahagiaan yang akan datang, yaitu dengan kalau di dalam kisah ini dijelaskan berlindung kepada tiratana itu juga pengorbanan, kemudian berdana kepada para arahat, para orang suci juga pengorbanan, ya, puja juga, kemudian melaksanakan 5 sila, nah, melaksanakan moralitas juga pengorbanan. Kemudian ada juga membangun wihara. Nah, ini ya, kalau yang suka membangun wihara itu juga termasuk ya, puja yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Nah, dan yang terakhir, kalau kita pergi meninggalkan hidup duniawi menjadi biku. Nah, itu juga puja. Nah, itu yang dijelaskan di dalam Sang Buddha, di dalam Uttadanta Sutta. Nanti boleh baca selengkapnya di sini ya. Jadi itu sebagai awal. Nah, jadi pada kesempatan hari ini ya, Bapak akan mengajak kalian untuk sebagai acuan. Nah, ini mulai pembelajaran ke pengertian puja. Nah, mungkin ada yang sudah tahu pengertian puja itu apa, begitu? Ada yang mau menjawab? Pengertian puja, kalian boleh set Google atau apa, boleh ya, mungkin ada kamus atau ada apa, boleh, karena pembelajaran kita ini karena daring ya, jadi dari skala manapun boleh ya. Puja ada yang tahu? Apa, Nov? Pengertian puja. Iya, apa, Nov? Puja adalah upacara, pemujaan, atau penghormatan kepada sesuatu atau benda yang dianggap suci maupun keramat. Oh ya, boleh. Jadi begitu ya. Nah, mungkin yang lain ada? Penghormatan, Pak. Siapa ini? Kok Bapak tak nampak nih? Siapa? Penghormatan. Oh iya, Sedley. Ya benar, penghormatan memang benar. Puja itu penghormatan. Nah, jadi di sini kalau menurut KBBI ya Bapak, sumbernya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, upacara penghormatan ya kepada dewa-dewa, berhala dan sebagainya. Itu menurut kamus ya. Tapi kalau menurut Manggala Sutta di dalam salah satu khotbah Buddha yang disebut Manggala Sutta itu ya, sutta tentang berkah. Di situ ada kata puja cak pujanianang eta manggalam utamang, yang artinya menghormat yang pantas dihormat adalah berkah utama. Nah, jadi berkah utama itu merupakan menghormat kepada orang yang pantas dihormat itu merupakan berkah. Jadi dimaksud berkah itu puja itu adalah
kita menghormat kepada orang yang lebih ya secara moralitasnya seperti biku ya, samanera itu kan kita menghormat kepada orang yang pantas dihormat. Berarti itu merupakan berkah. Nah, jadi menghormat intinya ya, benar tadi, Seri ya. Nah, jadi untuk upacara puja di zaman sebelum Buddha muncul di dunia sampai sekarang ada ya, sampai sekarang itu tetap ada. Ini acuan puja dari berbagai zaman. Nah, jadi sebagai acuan mungkin kalian nanti harus amati, cermati PPT Bapak ini ya dalam PowerPoint ini untuk nanti literasi atau mencari di sumber-sumber yang lain ya. Nah, jadi Bapak punya gambar seperti ini. Mengapa mereka melakukan tindakan seperti itu? Mengapa mereka melakukan tindakan seperti itu? Ada yang tahu? Karena dia nggak suci atau berhala, Pak. Kenapa, Tuan? Karena dianggap suci atau keramat. Oh gitu, ya boleh. Ada yang lain? Mengapa mereka melakukan tindakan seperti itu? Maksudnya yang gambar mana ini, Johan? Yang gambar pohon, Pak. Oh, gambar pohon. Ya, benar. Silakan, boleh. Itu Pak, yang menyembelih hewan itu, mereka mengorbankan hewan, bahkan manusia untuk menyenangkan para dewa. Supaya mereka bisa mendapatkan seperti dewa senang, jadi mereka gak ada malapetaka gitu Pak. Oh gitu ya, boleh. Nah jadi itu salah satunya ya, benar sekali tadi ada si Selina, si Johan. Nah kalau ini gambar seperti ini ya, apa yang dilakukan oleh Buddha saat itu? Ini kira-kira gambar apa ini Guru Agung kita ini? Memberikan khotbah. Berikan khotbah, ya benar. Jadi kan sudah tahu, karena gambarnya memang Guru Agung kita memberikan khotbah ya. Nah jadi, kalau ini mengapa kegiatan, kan ini sudah tahu ini puja bakti kan? Nah, mengapa kegiatan puja bakti dilakukan? Ada yang tahu? Mengenang jasa-jasa, Pak. Hah? Untuk mengenang jasa-jasa Buddha. Oh ya, untuk mengenang jasa-jasa Buddha. Boleh. Jadi puja itu dilakukan ya, puja bakti. Nah, jadi nanti diamati ya. Kemudian, nah ini Bapak punya satu video pendek, nanti coba dilihat dulu ya. Pada malam ini kita umat Wihara Dhamajaya akan menyambut detik-detik Waisak dan sekaligus merayakan Hari Suci Waisak. Hari Suci Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting dalam agama Buddha, yaitu kelahiran Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama menjadi Buddha, dan parinibbananya Sang Buddha, yaitu wafatnya Sang Buddha. Demikianlah tujuan dan maksud perayaan itu, untuk mengenang jasa-jasa beliau kepada kita semuanya. Ya, jadi
Itu sebagai acuan ya di dalam pembahasan puja ini. Jadi Bapak ingin kalian nanti berdiskusi ya. Jadi silakan ini dicatat dulu ya. Nampak kan dari situ? Silakan masing-masing semua catat dulu ya. Silakan Bapak kasih waktu. Setelah ini Bapak akan bagi room atau ruangan ya. Silakan dicatat dulu. Bapak kasih waktu. Baik ruang 1 maupun ruang 2, catat saja semua karena Bapak nanti akan bagi otomatis saja biar nanti masuk ke mana gitu ya. Kalian sudah punya catatannya. Nah, baik, Bapak akan bagi ke kelompok ya. Bentar, nanti didiskusikan itu. Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok saja ya. Nanti kalian join ya. Ya, Pak. Sudah? Nah, ini Johan, Mira, Novi, Sherly itu ada di ruang 1 ya. Kemudian si Servia, Selina, Linda di ruang 2. Saya catat dulu ya. Ya, baik. Di sini sudah di ruang 1 ya. Ya, Pak. Jadi ruang 1 berarti pertanyaannya adalah ruang 1 itu ya. Jadi silakan didiskusikan pertanyaannya itu tadi ya. Siapa di sini yang akan menjadi juru bicara nanti? Ketuanya. Bapak tunjuk aja, Mira aja, Mir ya. Sile aja Bapak. Siapa? Sile. Sirle, ya Sirle. Cepat ya, nanti waktunya habis. Ya. Oke Bapak. Ya, Sherly ya. Ya, saya. Ya, siap. Nah, Bapak silahkan didiskusikan ya. Ini ngobrol berempat ini silahkan. Bapak mau ke ruang sebelah lagi ya. Ya, sebentar ya. Silahkan diskusikan dulu ya. Ya, baik. Ini ruang 2 ya. Silahkan. Berarti pertanyaannya yang kedua tadi ya. Iya, Pak. Nah, silahkan. Nanti ditunjuk sebagai juru bicaranya siapa ya. Mau siapa, Linda, Servia atau Selina? Tahu. Hah? Bapak yang pilih aja lah. Bapak tunjuk aja ya. Selina aja sebagai juru bicaranya ya. Bisa? Baik, Pak. Bisa, Pak. Nah, jadi silahkan bertiga kalian diskusi. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Untuk menjawab itu kalian boleh cari di internet, di bukunya ini literasi ya. Di buku kita yang ini silahkan ya. Silahkan berdiskusi. Bapak tunggu dulu sekitar 10 menit ya. Silahkan berdiskusi tentang yang tadi itu ya. Yang pertanyaan yang ruang kedua, silahkan. Iya, Pak. Ya, Bapak tengok yang ruang sana dulu. Silahkan diskusi. Jadi ruang 1 silahkan yang mau mempresentasikan siapa ini? Ya, ruang 1 siapa yang mau mempresentasikan? Nomor 1 Johan. Hah? Ya, silahkan. Nomor 3 atau nomor 1 aja, Pak? Ya, tiga-tiganya dibaca semua lah hasil dari hasil dari diskusinya tadi, silahkan. Baik, Pak. 1. Uraikan puja sebelum zaman Buddha. Puja pada zaman sebelum Buddha lebih bermakna kepada persembahan kepada para dewa. Hal ini dilakukan dengan cara mengorbankan hewan, bahkan mengorbankan manusia kepada para dewa untuk menghilangkan sebuah malapetaka. Puja kepada para dewa diawali dengan munculnya ajaran Brahmanisme. Dengan alasan itu, para Brahmin menciptakan sarana puja kepada
dewa-dewa dengan jalan melakukan beberapa upacara-upacara korban. Nomor 2, mengidentifikasi 5 sikap puja yang dilakukan umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Aja itu. 1. Sikap Anjali, merupakan sikap merapatkan kedua belah telapak tangan di depan dada dalam posisi duduk, bersujud, berdiri, maupun berjalan. 2. Ini Sikap muka Johan ini mana sih? Nah, nampaklah. Masa sembunyi? Dia dalam kegelapan. Oh, iya, dalam kegelapan. Silakan, terus lanjutkan Johan. Hasil 2. diskusinya Sikap tadi. Namaskara, merupakan sikap bertumpu lutut menghormat dengan cara membungkuk dengan 5 titik utama menumpu pada tanah atau lantai. 3. Sikap Pradaksina, berjalan berkeliling dari kiri ke kanan searah jarum jam sebanyak 3 kali terhadap suatu objek. 4. Sikap Utana, berdiri menyambut sambil bersikap Anjali. 5. Sikap Samicikama, menjaga tingkah laku, ucapan yang baik dan sopan santun. 3. Uraikan 2 macam puja bakti. Ada 2 macam puja bakti dalam agama Buddha, yaitu 1. Amisa puja, yaitu puja bakti yang dilakukan untuk menghormat dengan cara memuja yang patut dipuja dengan medium materi persembahan seperti lilin, dupa, dan lain-lain. Ya. 2. Pati puja, yaitu puja bakti yang dilakukan untuk menghormat dengan melaksanakan ajaran, mempraktikkan ajaran. Pati puja merupakan cara menghormat yang tertinggi kepada Sang Buddha. Sekian Pak dari jawaban saya, Pak. Oh ya, kelompok ruang 1 ya. Boleh. Bagus sekali ya. Nah, jawabannya komplit. Ruang 2, siapa yang mau mempresentasikan tadi? Saya, Pak. Ya, silakan Celina. Ya, nomor 1, uraikan puja saat zaman Buddha ada. Puja pada zaman Buddha memiliki artinya yang berbeda, yaitu menghormat. Pada masa Buddha, suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para biku yang disebut vata. Vata artinya merawat guru atau Buddha dengan membersihkan ruangannya, mengisikan air, dan lain-lain. Setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, para biku dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Umat Buddha melakukan puja atau penghormatan kepada Buddha dengan mempersembahkan bunga, lilin, dupa, dan lain-lain. Namun, Buddha sendiri berkata bahwa melaksanakan dhamma yang telah beliau ajarkan merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi. 2. Uraikan puja setelah Buddha parinibbana. Setelah Buddha parinibbana, umat tetap berkumpul untuk mengenang jasa-jasa dan teladan Buddha, atau merenungkan kebajikan-kebajikan Tiratana. Para biku dan umat berkumpul di vihara untuk menggantikan kebiasaan vata. Sebagai pengganti dari khotbah Buddha, para biku mengulang khotbah-khotbah atau sutta. Kebiasaan yang dilakukan oleh para samanera dan biku yaitu setiap pagi dan sore atau malam, mereka mengucapkan parita. Kebiasaan tersebut dikenal dengan puja bakti. Selain itu, sama dengan zaman Buddha, para biku ataupun umat awam juga melaksanakan dhamma ajaran Buddha sebagai penghormatan tertinggi. 3. Berilah contoh tindakan dari sikap puja dalam kehidupan sehari-hari. Itu umat awam yang melakukan puja atau sembahyang dengan dupa setiap pagi atau sore. Setiap pagi dan sore. Kemudian membaca parita, mendengarkan dhamma, melaksanakan Pancasila Buddhis, bermeditasi, dan lain-lain. Sekian, Pak. Oh ya. Baik, bagus ya hasil dari masing-masing diskusinya ya. Lengkap ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan semuanya lah. Ya. Iya, baik. Selanjutnya Bapak kasih waktu juga. Tadi kan ini kelompok masing-masing membahas satu-satu ya. Jadi kelompok atau ruang 1 itu bertanya ke ruang 2. Nah, siapa yang mau bertanya silahkan. Pertanyaannya ya seputar yang ini ya. Silahkan yang mau bertanya dari kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Silahkan. Saya Bapak. Ya. Ya, silahkan Mira.
Mengapa pradiksina harus berjalan searah jarum jam atau harus memutar ke kanan? Apa? Pradiksina? Pradaksina tak? Oh. Iya, pradaksina. Iya. Nah, ini silakan jawab. Ya, kelompoknya 2 silakan menjawab. Iya, silakan. Siapa? Oh, Servia. Ya, silakan, Ser. Apa, Ser? Karena itu mengikuti budaya India, karena di India itu menganggap arah kanan itu lebih dihormati. Oh ya, boleh. Bagus tuh. Nah, bagus. Ya, itu jawabannya Mira ya. Ya. Nah, benar memang ya. Jadi di zaman dulu, Bapak nambahin nih. Di zaman dulu memang setiap Buddha ya, umat yang setelah Buddha membabarkan Dhamma, umat itu kalau mau pergi meninggalkan Buddha itu harus berada di sebelah kanan sini ya, sebelah kanan orang yang akan meninggalkan Buddha tersebut. Jadi usahakan Buddha itu selalu ada di sebelah kanan. Jadi kalau sekarang misalnya memutari objek puja, pradaksina itu kan harus di sebelah kanan. Maksudnya puja yang diputari itu harus selalu di sebelah kanan. Makanya searah jarum jam. Jadi tidak mengirikan, tidak kiri, tapi sebelah kanan. Makanya memutar sebelah kanan. Jadi rupang Buddha itu selalu ada di sebelah kanan. Kalau kita pradaksina di wihara kan. Nah, baik. Kemudian gantian ini silakan kelompok 2 tanya ke kelompok 1 nih. Ruang 1 silakan. Siapa mau bertanya? Siap menjawab nih. Saya ingin bertanya, mengapa Pati-Pati Puja dikatakan lebih unggul daripada Amisa Puja? Oh, Pati-Pati. Ya, silakan. Pati-Pati Puja. Saya, Pak. Ya, silakan, Johan. Mana, Johan? Saya, Pak. Ayo, Johan. Karena Pati-Pati Puja yaitu menghormat dengan melaksanakan ajaran Dhamma, mempraktikkan sila, samadhi dan panya, sedangkan Anisa Puja menghormat dengan materi atau benda. Selain itu dikatakan juga oleh Sang Bhagawa bahwa Dhamma yang diajarkan oleh beliau, melaksanakan ajaran Dhamma yang telah diajarkan oleh beliau merupakan penghormatan yang paling tinggi. Iya. Bisa diterima ya, bagus sekali jawabannya ya. Nah, jadi seperti itu memang ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini, mudah-mudahan paham jelas lah ya. Jadi sikap-sikap puja ya, tadi sudah dijelaskan ya. Tadi ada beberapa yang perlu Bapak luruskan tadi ya. Contoh dari pelaksanaan puja itu kan tadi kan sikap puja itu kan ada 5 ya tadi ya yang dijelaskan itu. Apa saja tadi sikap puja itu? Anjali, namaskara. Ya, Anjali, namaskara. Kemudian pradaksina. Pujaniya. Utana dan sami. Nah, jadi contoh-contoh tindakannya itu perlu Bapak ralat. Misalnya kalau nama kan Anjali kan, ini contoh tindakannya itu digunakan untuk Menghormat. Kalau kita bertemu dengan biku, bersikap Anjali. Iya, nah itu ya kan. Nah kalau namaskara contoh tindakan nyatanya digunakan untuk apa? Ketika membaca parita di piara. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kalau pradaksina, contoh tindakannya? Mengelilingi Dhammasala atau pohon bodhi. Iya, kapan dilaksanakannya itu biasanya? Pada hari besar, Pak. Nah, biasanya di Tanjung Pinang hari besar ya. Tapi itu boleh dilakukan tiap hari. Misalnya kita itu memutari wihara 3 kali, dalam pikiran kita mengucapkan Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sangghang Saranang Gacami, yang artinya saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, terus mutari 3 kali, itu juga sama. Kita telah melakukan pradaksina. Nah, kemudian utana,
Contoh tindakan nyatanya digunakan untuk apa? Menyambut orang. Nah, iya. Kapan utana itu dilakukan, Mira? Terus ketemu orang. Oh, yang jelas. Orang yang bagaimana ketemu orang. Saat bertemu biku. Biku Ya. bapak. Ya boleh, ya ketemu biku memang iya ya. Jadi kalau kita bertemu orang yang lebih tua, yang lebih dari kita, ya kita berdiri. Namanya menghormat ya. Nah, jadi kalau kita lagi duduk, ada orang datang, mungkin Pak Guru ya kan, kemudian Ibu Guru, para biku ya kita berdiri. Itu namanya Nah, kalau sami cikama? Menjaga tingkah laku. Ya boleh. Sami cikama itu menjaga tingkah laku. Apalagi mungkin sami cikama tindakan nyatanya. Sopan santun. Ya boleh. Ya itu tindakan-tindakan nyatanya ya. Nah jadi Bapak akan kasih tugas ya kepada kalian semuanya, nanti dikerjakan di rumah. Bapak akan share di WA ya. Tugas untuk kami berlapan, Bapak. Yalah. Nanti bertujuh. ya kan si Ceki kan nggak masuk. Jadi ini kerjakan soal di bawah ini ya. Ini perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nanti ini Bapak share ya di biasa grup kita WA. Ya, Pak. Nanti ini dikerjakan paling lambat ya kumpulnya 1 minggu lah ya. Itu 1 ya. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Kalian perhatikan tadi yang sudah kita pelajari semuanya ini ya, sikap-sikap gambar ini. Nanti kalian jawab. Nah, setelah itu Bapak ada 1 tugas lagi, kalian boleh catat ya. Buat clipping tentang puja. Nah, jadi Clipping tentang puja. Ya, clipping tentang puja. Jadi kalian mencari gambar-gambar yang ada hubungannya dengan puja, penghormatan ya, upacara ya, puja bakti. Di internet juga boleh, di koran-koran juga boleh, majalah juga boleh. Nanti disusun yang rapi menjadi clipping yang bagus tentang puja ya. Jelas tugasnya? Jelas. Jelas, Pak. Baik. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan atau Bapak berikan di hari ini. Jadi silakan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini disimpulkan. Siapa mau menyimpulkan ini? Saya. Oh ya, silakan Servia, simpulkan. Puja itu sebagai bentuk perilaku adalah menghormat, yaitu dilakukan kepada orang yang patut dihormati seperti Buddha, Dhamma, Sangha, para biku, samanera, orang tua, ayah dan ibu, dan guru. Puja dibagi jadi 2 macam, yaitu Nisa Puja dan Adipati Puja. Selain itu, pelaksanaan puja juga berubah seiring berjalannya waktu, yaitu puja sebelum zaman Buddha, puja pada saat zaman Buddha, dan puja setelah zaman Buddha parinibbana. Puja sebelum zaman Buddha yaitu persembahan kepada para dewa, yaitu melakukan upacara-upacara korban dengan tujuan mengharapkan para dewa senang dan tidak menjatuhkan malapetaka bagi manusia. Puja saat zaman Buddha yaitu menghormat. Pada saat itu, biku memiliki kebiasaan yang disebut wata, yang artinya merawat sang Buddha dengan membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah selesai melakukan kewajiban tersebut, para biku dan umat duduk mendengarkan Dhamma. Dan setelah mendengarkan Dhamma, para biku menghafal agar ajaran sang Buddha dapat diingat dan dilaksanakannya. Selain itu, umat Buddha melakukan puja kepada sang Buddha dengan mempersembahkan bunga, lilin, dupa, dan lain-lain. Namun, sang Buddha sendiri berkata bahwa sesungguhnya melaksanakan Dhamma yang telah beliau ajarkan adalah bentuk penghormatan yang tertinggi. Puja setelah Buddha parinibbana yaitu umat Buddha berkumpul untuk mengenang jasa-jasa dan teladan Buddha atau merenungkan kebajikan Triratna. Para biku dan umat berkumpul di vihara untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan seperti wata. Sebagai pengganti khotbah Buddha, para biku mengulang khotbah-khotbah atau sutra.
Selain itu, para biku dan samanera membaca parita pada setiap pagi hari dan sore hari. Bagi pelaksanaan puja ini juga dapat memberikan manfaat kepada kita, yaitu meningkatkan keyakinan, berkembangnya brahmavihara, pengendalian diri, perasaan puas, kesabaran, dan kebahagiaan. Sekian Pak, terima kasih. Oh ya, bagus. Terima kasih. Nah, mari tepuk tangan semuanya. Luar biasa teman kita ya. Dervia, ya bagus. Ya, memang benar sekali dan tepat ya. Jadi pada prinsip intinya seperti itu ya. Puja itu ada masanya ya. Sebelum Buddha ada, itu orang juga melakukan puja ya. Tapi caranya berbeda. Saat Buddha ada ya. Kemudian setelah Buddha pun tidak ada, kita masih melaksanakan puja. Nah, tadi juga sudah ada 5 sikap puja, sudah dibahas, yaitu Anjali, kemudian Namaskara, kemudian Pradaksina, Utana, Sami Jikama. Kemudian puja itu dibagi menjadi 2 seperti tadi ya. Ada Amisa puja dan Pati-Pati puja. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita masih membahas tentang puja. Jadi, kita akan membahas tentang lebih ke budayanya ya. Jadi budaya daerah kita itu bagaimana cara pujanya ya. Nah, itu pertemuan yang akan datang. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini ya. Mari sebagai penutup seperti biasa kita lakukan penutup dengan doa. Nah, tadi siapa yang mau memimpin? Tadi siapa? Oh, Selina, silakan. Ya. Mari kita. Baiklah, setelah pembelajaran hari ini, marilah kita menutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abiwademi. Budang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Tata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. 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 Ya, Namo Buddhaya. Silakan. Namo Buddhaya. Keluar, boleh leave ya, boleh istirahat. Sekali lagi Namo Buddhaya. Bapak tutup dulu ya. Ya, Namo Buddhaya, Pak. Ya, mari Namo Buddhaya.